Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang good people pada hari ini. Pada hari ini saya ingin berbagi sedikit kiat dalam kehidupan. Yang ini berdasarkan pengalaman dari beberapa teman yang sudah tua-tua, yang sudah sepertinya kalau menurut kacamata saya berhasil dalam menjalani kehidupannya ya. Jadi ini adalah pelajaran karakter. Untuk dapat bisa bertahan dan menjalani kehidupan, kita harus bisa berbaur dengan semua orang, dari yang karakternya kita sukai maupun yang karakternya tidak kita sukai. Makanya pengetahuan tentang karakter itu saya rasa cukup penting untuk kita ketahui, baik secara formal maupun otodidak. Lah, ini menurut saya ini berarti secara otodidak aja, berdasarkan pengalaman-pengalaman dari orang-orang tua. Jadi jangan mudah percaya dengan seseorang kayak gitu. Apalagi di zaman yang sudah sangat canggih dan mutakhir ini, beberapa manusia itu banyak yang bersifat plagiat. Plagiat itu meniru kayak gitu. Jadi sebenarnya karakternya itu A, dia meniru karakter B, C, D, E kayak gitu. Jadinya untuk dapat membedakan apakah itu karakter asli maupun itu karakter yang disebut sebagai plagiat tadi, itu kita harus menentukan beberapa kriteria kayak gitu. Jadi kalau karakter itu merupakan karakter plagiat, dia itu ciri khasnya dia itu tidak menentu. Jadi tidak ada satu ciri yang khas yang ditunjukkan oleh karakter ini. Dia akan pelin-pelan, dia akan mengambil keputusan acak kayak gitu. Dia tidak akan berdiri di satu keputusan, dan dia akan mengambil keuntungan dari beberapa karakter-karakter yang lain atau beberapa keadaan kayak gitu. Jadi untuk menghadapi ini juga tidak usah sulit-sulit, karena ini sebenarnya adalah suatu kelemahan. Jadi orang yang tidak mempunyai karakter asli itu sebenarnya adalah orang yang lemah. Apabila toh itu bisa bertahan atau bisa sepertinya kuat, itu hanya sementara saja, karena pada dasarnya nanti di saat terjadi sesuatu hal yang tiba-tiba di luar dari rencananya dan itu tidak ada contoh yang bisa dia ambil, dia akan langsung down dan dia pasti akan langsung terkapar pastinya seperti itu. Jadi untuk menghadapi karakter yang seperti ini, karakter plagiat ini, tidak ada ilmu khusus, sehingga kita juga harus menjadi plagiat juga untuk menghadapinya. Jadi kalau dia meniru karakter A, kita juga meniru aja karakter A untuk mengimbanginya seperti itu. Jadi santai, kita harus bisa fleksibel untuk menghadapi orang per orang agar kita juga tidak terkena mental, karena apabila kita menghadapi orang per orang itu dengan karakter asli kita, dengan semuanya orang itu kita pakai karakter asli kita. Misalnya ada orang yang dia lemah lembut, dia akan menghadapi semua orang dengan karakternya yang lemah lembut. Wah, hancur juga gitu, karena menghadapi sifat-sifat plagiat-plagiat ini sulit juga kayak gitu ya. Jadi plagiat itu ada NPD, ada toxic kayak gitu ya. Ini biasanya dimiliki oleh orang-orang yang munafik ya, seperti itu. Kalau dalam Islam itu munafik, jadi dia akan mengambil sebuah karakter yang menguntungkan saja baginya gitu. Tapi kalau dalam istilah kesehariannya itu bunglon ya. Di kandang kambing dia mengembek, di kandang singa dia mengaum, seperti itu. Orang-orang seperti ini tidak usah Anda ladeni secara khusus, tetapi tetap Anda hadapi kayak gitu. Dan satu pesan saya untuk menghadapi tipikal seperti ini, santai, kalem, tapi kalau Anda sudah beraksi, jangan pernah memberikan celah atau ruang lagi. Jadi betul-betul ditumpas sampai akar-akarnya, sehingga tipikal-tipikal plagiat ini tidak akan pernah lagi merugikan Anda di dalam keadaan apapun. Tapi seperti ini itu Anda harus betul-betul, mohon maaf lahir batinnya, menentukan dulu ya, menentukan dan memastikan bahwa Anda itu sudah di jalur yang benar. Jangan-jangan malah karakternya Anda sendiri yang kurang baik kayak gitu, sehingga orang yang malah bingung menghadapi Anda. Karena kita itu harus berbesar hati, harus mampu semakin tua semakin bisa introspeksi.
saya kurangnya apa, itu harus mampu kita lakukan. Jangan cuman dia itu begini, dia itu begitu, dia kurangnya ini, dia kurangnya itu. Harus berani, saya sepertinya kurang begini, saya mungkin selama ini terlalu begini, saya seperti ini, mungkin saya harus memperbaiki diri seperti ini. Jika itu semua sudah Anda lakukan dan Anda masih dirugikan oleh beberapa karakter-karakter yang mungkin mengganggu atau apa ya, cukup menyulitkan kehidupan Anda, ya maka tadi poin-poin yang tadi saya sampaikan mungkin bisa Anda lakukan dengan cara-cara yang tetap berpegang kepada prinsip-prinsip yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an dan Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Mungkin begitu dari saya, banyak maaf yang berkata tidak lebih baik daripada yang mendengarkan. Ini hanya sekedar share karena semakin kesini dunia ini semakin kesana gitu ya. Banyak yang terjadi itu kenegatifan yang diterima di mana-mana kayak gitu, yang dianggap menjadi sebuah hal yang waras dan normal, padahal itu sebuah yang seharusnya perlu diperbaiki kayak gitu. Karena adanya media sosial itu akhirnya kadang-kadang tidak disaring-saring apa yang seharusnya dilakukan maupun dicontoh, atau apa yang seharusnya dihindari atau tidak perlu dicontoh. Mungkin demikian dari saya. Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kebaikan kepada setiap insan manusia. Semoga Anda dan saya dirahmati Allah dan selalu di jalan yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.